Kita tidak kritis. Kita percaya saja apa yang dikatakan orang. Mana dokumen EBS SBK itu yang pertama ada? Sama aja. Dulu juga seperti ini. Ada kelompok yang belajar adat dengan serius. Dulu begitu. Tidak semua orang Minang juga dulu belajar adat. Jam Gadang Bukit Tinggi 1926 dibangun dengan putih telur. Tidak ada yang mengkritisi ini. Tidak ada yang mengkritisi bahwa dengan putih telur itu mustahil. Kalau dikaitkan dengan Minangkabau, sebenarnya problem Minangkabau itu adalah terlalu asik. Sebagai penulis yang dominasi tulisan Pak Haji itu adalah sejarah, kami ingin menanyakan bahwa kami anak muda orang Minang menyikapi cerita-cerita sejarah yanglah Pak Haji tulis dalam semua buku Pak Haji. Harusnya kami menyikapinya bahwa apakah kami hanya bereforia saja atau kemudian ada sikap lain hendaknya menyikapi sejarah Minang yang kadang terlalu dikdaya gitu. Sebenarnya bukan anak muda, bukan generasi sekarang yang salah, tapi kurikulum pendidikan yang kurang. Satu, dulu di sekolah itu ada kurikulum muhadharah atau dalam bahasa kita berpidato. Untuk berpidato orang perlu membuat catatan. Untuk membuat catatan orang perlu meresume bacaan. Untuk meresume bacaan orang perlu membaca. Untuk perlu membaca orang perlu buku, perlu media, perlu jurnal. Untuk itu semua kalau tidak dibeli dibuat. Makanya sekolah-sekolah zaman dulu hampir semua punya terbitan berkala. Ya, itu sekarang tidak ada. Jadi bacaan sebenarnya ada di toko buku atau di jurnal-jurnal, bisa di-download, tapi bukan itu problemnya. Problemnya adalah sensitivitas terhadap ilmu itu. Kalau dikaitkan dengan Minangkabau, sebenarnya problem Minangkabau itu adalah terlalu asik dengan keberhasilan masa silam, tidak mengambil pointernya untuk masa kini. Itu problemnya. Jadi kalau kita lihat pejabat-pejabat pusat berkunjung ke daerah, pidatonya pasti sekitar tokoh-tokoh bangsa. Sampai di sana saja. Saya sudah pernah bilang di Gebu Minang, jika ingin menciptakan Syahrir, Tan Malaka, Yamin, Rasuna Said, Rahmat Indonesia, bisa, setahun bisa. Caranya, saya sudah bilang waktu itu, tolong rekrut dari beberapa universitas, tanyakan seleranya, Anda mau jadi apa? Saya mau jadi insinyur, Pak. Saya mau jadi kapten, saya mau jadi jenderal, saya mau jadi presiden, saya mau jadi bankir. Terserah dia mau jadi apa. Ya. Tetapi dia mesti bisa menyampaikan ide-idenya kepada orang lain. Itu yang penting. Nah, itu dididik oleh kampus-kampus. Misalnya UNAN, ambil 3 orang. Dia didik, dia drill anak-anak ini dalam setahun yang keinginannya ingin menjadi insinyur sipil. Tidak perlu jadi politikus, jadi insinyur sipil, tapi dia bisa menyampaikan ide-idenya kepada orang lain. Sehingga diterima oleh orang banyak, dimengerti oleh profesor, dan bisa dibaca oleh anak SD. Itu kunci kita berpidato atau menulis. Kalau terlalu tinggi, anak sekolah nggak bisa baca. Kalau terlalu rendah, profesor malas baca. Nah, sekarang bagaimana profesor sampai anak SD bisa baca? Itu yang diajarkan. Ya, bisa jadi dia berpidato, bisa jadi menulis, bisa jadi meresume. Nah, orang yang bisa menulis biasanya ekuivalen bisa berpidato. Ya, biasanya sih. Ya. Bisa dididik. Tidak ada pendidikan itu hari ini. Kan menyampaikan ide kepada orang lain itu penting. Ya kan? Kita lihatlah penulis itu, mulai dari Mukhtar Dufti yang tahun 30-an,
terus Rasuna Said, terus siapa Muhammad Yunus sebelumnya, ulama besar. Terus semua tokoh-tokoh itu, pejuang-pejuang Minangkabau itu adalah penulis atau wartawan. Itu. Hari ini kita dangkal. Lanjut Pak, berarti hari ini Orang Minang itu tidak lagi produktif satu menulis tadi, karena kata Pak Haji tadi membacanya kurang mungkin gitu kan, literasinya, cara menyampaikan pun idenya kalaupun baik atau bagus tidak terkomunikasikan. Ya, yang menulis ada banyak. Ya. Cuman kalau dilihat dengan jumlah orang, mestinya lebih banyak dari itu yang menulis, mesti banyak. Kita dangkal seperti contoh ya. Ya. Jam Gadang Bukit Tinggi 1926 dibangun dengan putih telur. Tidak ada yang mengkritisi ini. Sampai detik ini mau ulang tahun 100 tahun, tidak ada yang mengkritisi bahwa dengan putih telur itu mustahil. Tidak ada. Tidak satu pun. Bayangkan, berapa telur yang diperlukan untuk membangun Jam Gadang yang tingginya 27,5 km. 1910 sudah ada pabrik semen di Padang. Peradaban beton di Hindia Belanda, Indonesia hari ini dimulai dari Padang 1915. Masa Jam Gadang dengan putih telur? Di Bukit Tinggi hari itu sudah ada pabrik semen tegel, namanya itu Bata. Udah banyak orang buat tegel dengan semen dari Indarung. Masa Jam Gadang dengan putih telur? Masa di web Pemko Bukit Tinggi masih dengan putih telur? Analisa namanya historiografi. Nggak jalan. Satu. Yang kedua, ABS SBK. Kapan ABS SBK? Coba. Kapan? Katanya 18 sekian. Itu masih baru. 1830 itu perang belum selesai. Oke, 1830. Mana dokumennya? Nggak ada. Kita tidak kritis. Kita percaya saja apa yang dikatakan orang. Mana dokumen ABS SBK itu yang pertama ada? Kalau iya. Jangan didalihkan, ini kan pertemuan yang tidak didokumentasikan. Nggak ada, pasti ada dokumentasinya. Kita ada tulisan Arab Melayu. 1830 itu baru kemarin itu. Saya bisa mencari dokumen sampai 1600. Tapi yang ABS SBK nggak ketemu. Nggak ketemu saya. Apalagi yang mesti tidak kritis terhadap dokumen-dokumen yang menurut kita mesti dikritisi. Jadi kritis itu yang kurang. Apalagi soal adat di daerah istimewa Minangkabau. Saya minta maaf kepada seluruh orang hebat yang dengan niat baiknya mengajukan daerah istimewa, akademis, analisa akademis, kajian akademis yang diserahkan ke DPRD. Itu DIM itu menyelesaikan masalah yang tidak ada. Dia menyelesaikan masalah, tapi masalahnya tidak ada. Nah, itu kalau sakit di kudua nyari UBR rusua. Salah urut. Banyak hal sudah terjadi dari 543 negari induk di Minangkabau. Yang sisa tanah ulayat sekarang masih 219 sisa. 219. Sisanya menurut profesor dari UNAN itu sudah tidak ada lagi tanah ulayat. Ya. Satu. Apakah itu kesalahan sistem pemerintahan? Enggak. Kesalahannya terjadi dari nagari-nagari. Kebudayaan Minangkabau itu adanya di nagari, bukan di Sumatera Barat. Negari berdaulat. Atau kita rombak itu nagari tidak ada daulatnya ada di provinsi. Provinsi. Oke, tidak salah. Tapi kalau tapi sebagai sebuah ide sejak 1970 sampai sekarang nggak didengar orang juga. Jadi menurut saya itu tidak penting. Dan ini diskusinya akan panjang. Yeah. Jadi gini, orang yang tidak suka DIM, dia tidak mau nolak, iya-iyakan aja. Ion dinya iya Pak. Gitu-gitu aja. Gua balam. Jadi kita ini tidak mengoreksi fundamental dari Minangkabau. Pertumbuhan ekonomi yang rendah itu tidak sejalan dengan konsep adat Minangkabau. Dek ame, kame, dek padi menjadi. Apalagi itu mau cari yang panjang. Itu maksudnya adalah sistem ekonomi.
Mana dia adat mengatur sistem ekonomi hari ini? Nggak ada. Kalau iya, terus soal DIM panjang. Saya mau menulis agak berapa seri tentang itu. Jadi mungkin waktunya tak cukup. Berarti Pak Ji, kami anak muda satu mendapat angin segar, sebalik pun kritik gitu bahwa kesalahan yang selalu digaung-gaungkan, kami anak muda tidak lagi bicara adat, kami tidak ngerti tentang Minangkabau, itu kan sering biasa ya disampaikan. Sama aja dulu juga enggak. Sama ya Pak Ji? Sama aja. Dulu juga seperti ini. Ada kelompok yang belajar adat dengan serius. Dulu begitu. Enggak semua orang Minang juga dulu belajar adat. Enggak lah. Masa iyo? Ada kelompok yang belajar adat, ada yang belajar agama, ada yang belajar ilmu umum. Sekarang kan begitu juga. Cobalah ke desa-desa. Nyoramba beliau dia bapak dia anak muda tujuh adat. Dia belajar tetap petiti, belajar adat istiadat, belajar mereka. Problemnya adalah kita di tingkat provinsi tidak mengaplikasikan apa yang dipelajari anak-anak itu. Belajar dia. Sekarang belajar, dulu belajar, silek belajar, randai belajar, adab belajar. Walaupun surau sudah tidak ada, belajar. Bahwa jumlahnya mungkin berkurang, itu soal lain. Ya. Berarti sebagai penutup Pak Ji, itu kan Pak Ji lah memaparkan sebenarnya kami ketika merasa tidak diajar atau merasa direndahkan itu sebenarnya itu sudah lama dan itu tetap terjadi semenjak dulu karena ada yang belajar, ada yang mendalami hal lain, gitu ya prosesnya ke Pak Ji tadi. Kami hari ini harusnya sebagai anak muda, sebagai penutup Pak Ji, terakhir sebagai penutup, di balik gonjang ganjing kasusnya banyak, ceritanya banyak, diskusinya banyak, langkah konkret kami sebagai anak muda lah. Pertama ada 3 ya. Yep. Jadi agama. Oke. Coba ditiru pendidikan agama Minangkabau yang dimulai oleh Ahmad Khatib, Inyek Canduang, Inyek Prabe, Karim Amrullah. Ya, coba tiru itu. Syekh Rahmah El Indonesia. Coba buat satu. Coba tiru itu. Yang pertama. Yang kedua, tiru Datuk Sangkono Dirajo soal adat. Belajar adat itu seperti beliau atau seperti di generasi yang lebih muda, Idrus Hakimi, Datuk Raja Pengulu. Coba tiru itu. Ciptakan, tadi kan saya sudah bilang, ciptakan satu saja dulu sebagai contoh kalau ya, atau 3 karena Karajo utang kasaringgi juga boleh 3. Yang ketiga, pengetahuan umum. Coba ciptakan satu orang-orang yang hebat seperti dari sekolah raja, seperti dari sekolah normal school, seperti Agus Salim, Syahrir, Tan Malaka, Rasuna Said, siapa saja. Coba ciptakan. Kan tidak diciptakan kalau orientasinya memang itu. Kalau tidak itu orientasinya kita tukar dengan pertumbuhan ekonomi. Mana dia pertumbuhan ekonomi itu bisa baik? Siapa yang menjadi leading sector dalam UMKM? Kan gitu, problem Sumatera Barat itu pertumbuhan ekonomi, pengangguran tinggi, inflasi tinggi, pertumbuhan ekonomi rendah, pembangunan sumber daya manusia tinggi, akhirnya pengangguran banyak. Kan petele ya. Seperti kata Pak Haji, sebenarnya sanak saluat dimanapun berada, kalau memang ingin menciptakan, maka fokuskan. Kalau pemerintah pun ingin serius selalu mengatakan, menggaungkan Minangkabau bla 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 ceritanya, kata Pak Haji tadi dengan jelas, kalau iya buktikan. Dan salah satunya bagi anak muda tantangan, kalau kita membicarakan orang-orang tokoh besar, kenapa tidak kita sendiri membuat tokoh besar itu sendiri bersama-sama. Kami dari selalu undur diri kepada Pak Haji, kami terima kasih banyak Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.